Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita mengalami kelemahan, saat kita menghadapi satu pergumulan di dalam hidup, seringkali kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, dan perlu kita percaya bahwa Tuhan Allah kita sanggup menolong kita. Saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan dan menopang di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kepada Bapa Allah kita yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Lebih dari semua yang ada, Tuhan Engkau mencintai kami. Ajari kami lebih senantiasa mencintai Tuhan. Sebagai tanda terima kasih, ucapan syukur kami kepada Tuhan, kami mau memuji buat Tuhan, menaikkan syukur bagi Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya
mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami selalu mendapat kekuatan dari-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Kami selalu ku terima dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Engkau selalu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Mujizat terjadi di sepanjang kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang haus lapar akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kami melalui firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Dan firman-Mu yang selalu menopang hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak akan pernah khawatir. Kami tidak takut, kami selalu kuat. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di pihak kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Gedung Gebang. Saudara juga dapat menyaksikan live stream di Instagram saya atas nama Ermi Junaidi, setiap ibadah onsite, ibadah minggu pada pukul 6:30 pagi. Mari kita menyiapkan Alkitab dan catatan kita saudara-saudara. Beberapa waktu yang lalu saya membagikan kepada saudara mengenai seri Selesaikan Urusanmu, dan saya ingin menyelesaikan seri ini saudara-saudara di bagian yang keempat, dan ini mungkin akan mengejutkan saudara dan terutama memang mengejutkan saya. Bagaimana di waktu-waktu yang lalu kita belajar ada orang bernama bagaimana Absalom, Yoab, saudara-saudara menjadi orang-orang yang jatuh dalam kesalahan mereka, justru pada puncaknya karir mereka. Tetapi yang keempat ini saudara-saudara, kita melihat satu tokoh sentral di dalam kerajaan Israel, orang yang namanya sangat termasyhur saudara-saudara, yang bernama Daud. Saudara-saudara, jika saya bertanya kepada saudara apakah dosa terbesar Daud, saudara mungkin kita akan menjawab dua saudara-saudara. Satu, ketika ia jatuh dalam perzinahan dengan Batseba, saudara-saudara, atau yang kedua ketika dia menghitung jumlah bangsa Israel. Dan kita akan membahas saudara-saudara di bagian yang kedua, bagaimana Daud saudara-saudara jatuh di dalam dosa. Saudara dan saya biasa menyebutnya sebagai dosa yang paling besar, karena korbannya bukan lagi keluarga tetapi bangsa Israel. Mari kita buka di dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 15 saudara. Saudara silakan berikan pembatas di situ, kita akan hanya membahas di bagian itu saja, dan kami berharap saudara juga membacanya dengan lengkap supaya kita dapat memperoleh pengertian-pengertian yang baru. Perhatikan saudara-saudara, dosa terbesar Daud, apakah itu adalah dosa karena menghitung bangsa Israel pada waktu Daud sudah istilahnya sudah di puncak karirnya, ketika dia menyatukan kerajaan Israel, 12 suku dipersatukan di bawah pemerintahannya Daud. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama melihatnya. Perhatikan suatu kali saudara-saudara, di ayat yang pertama, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. 2 Samuel 24 ayat 1. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Kalau saudara melihat ayat referensinya di dalam 1 Tawarik 21, iblis bangkit melawan orang Israel. Saudara-saudara, kemudian ayat yang kedua, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Ini adalah batas wilayah kerajaan Israel. Dari Dan sampai Berseba, dari utara sampai selatan. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Dan saudara tahu saudara apa yang terjadi ketika ini benar-benar dilakukan oleh Yoab dan para tentara Israel, saudara-saudara, panglima-panglima. Setelah
ayat yang ke-8, setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Ingat saudara-saudara, selama 9 bulan 20 hari. Sensus ini dilakukan oleh Yoab dan Panglima Israel dari Dan utara sampai ke Berseba di bagian selatan. Ayat yang 10, perhatikan ini saudara-saudara. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dari start dia memberikan perintah untuk menghitung, kemudian selesai itu butuh waktu 9 bulan. Saudara-saudara, 9 bulan 20 hari. Waktu yang sangat lama. Di dalam rentang waktu itu saudara-saudara, Daud belum pernah sekalipun menyadari dia sudah jatuh ke dalam dosa. Ada waktu 9 bulan 20 hari. Dan tahu saudara berapa korban yang harus diterima oleh Daud saudara-saudara? Ditulis oleh kitab 2 Samuel 24 ini saudara-saudara, dari Dan sampai Berseba saudara-saudara. Dari Berseba sampai Dan itu 70.000 orang rakyat Israel mati karena sakit sampar. Pada waktu Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, cucunya Ahitofel saudara-saudara, yang jadi korban itu hanya anak Daud dari Daud dengan Batseba pada waktu itu. Tetapi ketika Daud menyuruh menghitung seluruh bangsa Israel dari Dan sampai Batseba, yang kehilangan nyawa adalah 70.000 bangsa Israel. Bangsa Israel, bukan keluarga Daud. Saudara-saudara, apakah ini adalah sebagai dosa terbesar? Bisa jadi. Karena apa saudara-saudara? Daud menjadi sombong dengan pencapaiannya. Dia sudah sampai ke puncak karir di mana dia merasakan sebuah kebanggaan bahwa wow, ternyata aku sudah sampai di titik ini, luar biasa. Aku mau melihat sejauh mana, sebesar apa pencapaianku. Padahal saudara-saudara, kita lihat bahwa Daud itu siapa? Bukan siapa-siapa. Diambil Tuhan dari padang belantara. Anak yang terbuang istilahnya saudara-saudara. Dipungut, diambil Tuhan saudara-saudara, menjadi penggantinya Saul. Karena Saul jatuh dalam kesombongan, maka diambillah Daud. Tetapi pada puncak karirnya saudara-saudara, Daud melakukan dosa saudara-saudara yang sangat luar biasa besar korbannya. Daud jatuh dalam kesombongan, 70.000 bangsanya harus mati. Dan yang ketiga saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan di bagian di mana Daud harus membuat korban bakaran, korban tebusan dosa saudara-saudara, yang dikorbankan itu lembu. Nah, korban lembu itu saudara-saudara itu hanya untuk 3 saja saudara-saudara. 1, dosa seluruh bangsa Israel. 2, dosanya imam. 3, dosanya raja, pemimpin. Jadi ini dosa yang puncak, paling besar korbannya. Jadi saudara perhatikan. Tetapi saya ingin memberitahu saudara dan saya bahwa sebenarnya Daud saudara melakukan dosa yang lain sebelum ia benar-benar jatuh ke dalam dosa. Apa itu saudara? Dia mengabaikan nasihat. Pada waktu itu saudara-saudara, ketika Daud memberikan perintah, tidak ada seorang pun di antara bangsa Israel itu yang menegur Daud. Tidak ada saudara-saudara, tidak ada yang berani karena itu titah raja harus dilaksanakan. Tidak ada seorang pun di antara triwira, bahkan triwira sekalipun saudara-saudara. Itu yang memberikan nasihat, teguran kepada Daud bahwa yang dilakukan oleh Daud itu salah. Hanya 1 orang saja yang berani memberikan teguran kepada Daud. Siapa namanya? Yoab.
Saya cerita di seri yang lalu saudara-saudara tentang Yoab. Orang ini saudara-saudara memang oportunis, dia melihat kesempatan dan dia menjadi iri ketika ada seseorang yang lebih baik dari dia. Ketika Daud memperhatikan Abner, Abner dibunuh oleh Yoab. Ketika Amasa saudara-saudara dipilih menggantikan Yoab, saudara-saudara, Amasa dibunuh oleh Yoab. Orang ini saudara-saudara ini jahat memang saudara-saudara, licik. Karena cara membunuhnya saudara-saudara pun licik. Absalom dibunuh dengan cara yang sangat keji. Sudah tergantung di atas dahan saudara-saudara, diturunin, dipukulin, ditombak. Kejem banget. Hal ini membuat Daud pernah berkata, memberikan nasihat kepada Salomo, jangan sampai lepas tuh orang. Saking tidak sukanya Daud kepada Yoab. Tapi saudara-saudara, bahkan orang yang mungkin saudara sangat tidak suka kelakuannya, saudara sangat tidak suka dengan tabiatnya, bahkan kita mungkin sangat tidak suka dengan karakternya, model orangnya, pun itu bisa dipakai Tuhan untuk membuat saudara dan saya terhindar dari dosa. Dosa yang terbesar yang dilakukan oleh Daud itu bisa dihindari oleh Daud jika Daud mendengarkan nasihat dari Yoab. Sekarang perhatikan ayat yang ketiga saudara-saudara. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Lihat ayat yang keempat. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Ya, tugasnya Yoab sebagai panglima, kalau raja memberi perintah, ya laksanakan. Karena itu adalah perintah tertinggi sebagai seorang prajurit, dia harus berkata ya kepada apa yang dikatakan oleh komandannya. Yoab tahu hal ini, tetapi dia terlebih dahulu mengutarakan pendapatnya. Bahwa yang dilakukan oleh Daud itu sebenarnya enggak baik. Enggak perlulah istilahnya Yoab berkata kepada Daud, raja itu enggak perlu pakai hitung-hitungan kayak gitu. Gitu loh. Saudara-saudara, Yoab sedang menasehati Raja Daud yang kalau dilihat track recordnya, yang dinasehati dan yang memberi nasihat, saudara-saudara jomplang. Daud itu penulis Mazmur, dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, dia ingin mengadakan ziarah kepada Tuhan, bagaimana hatiku dan batinku saudara-saudara merindukan Tuhan. Rasanya kayak hangus sampai benar-benar merindukan Tuhan. Bagaimana dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tapi orang yang seperti itu pun saudara-saudara, perhatikan, bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kita masih punya tubuh daging. Ada hal-hal yang masih kita harus tetap perjuangkan. Tetapi Daud saudara-saudara di puncak karirnya merasa harus ada sesuatu yang aku banggakan. Dan lihatlah saudara-saudara bagaimana Daud menyeret rakyatnya dari Dan sampai Berseba. 70.000 orang mati karena keputusan Daud. Tuhan mengutus Nabi Gad kepada Daud untuk memberi teguran saudara-saudara. Jadi setelah perhitungan 9 bulan 20 hari itu, Daud itu berdebar-debar, baru kerasa saudara-saudara. Wah, aku sangat berdosa kepada Tuhan, aku bodoh. Kemudian Tuhan mengutus Nabi Gad kepada Daud. Apa yang dikatakan oleh Nabi Gad? Kamu harus pilih Daud. Ada 3 hukuman yang Tuhan berikan sama kamu. 1, 3 tahun kelaparan. 2, 3 bulan dalam pelarian dikejar-kejar musuh. Dan yang ketiga, 3 hari karena penyakit sampar. Daud gak bisa mikir saudara-saudara. Karena ini murka Tuhan yang benar-benar menyala atas
Daud. Akhirnya Daud dalam keputusasaannya dia berkata kepada Tuhan, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan. Dan Tuhan milih buat Daud hukuman yang mana yang harus dilewati oleh Daud. Daud tidak mati, dia tidak dikejar-kejar oleh musuh seperti zamannya Saul atau Seba bin Bikri ataupun Absalom, tidak. Dia tidak menderita kelaparan, tetapi rakyatnya mati karena penyakit sampar. Hanya dalam waktu 3 hari 70.000 orang dari Dan, dari ujung utara sampai ke selatan. Batas pemerintahannya Daud ditulis oleh Alkitab dari Dan sampai Berseba, itu artinya setiap istilahnya kabupaten, kecamatan, kelurahan itu ada yang mewakili untuk mati karena dosanya Daud. Dan tahu saudara bahwa dosa sebesar itu yang memakan korban demikian besarnya, saudara, itu bisa dihindari kalau saja Daud mendengarkan nasihat Yoab. Pertanyaannya adalah, kenapa Daud tidak mau mendengarkan nasihat Yoab? Saudara jawab. Kita bisa menjawabnya, saudara. Kenapa saudara dan saya kadang-kadang memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dari orang-orang yang nyebelin, jengkelin, karakternya jelek, tukang bohongin kita. Ya tahu saudara, orangnya sudah kita tahu, wah modelnya nggak ada baik-baiknya. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, ternyata orang yang modelnya kayak Yoab itu bisa tetap Tuhan pakai untuk menghindarkan saudara dan saya dari kesalahan dosa yang sangat besar. Kaget ya saudara-saudara ya. Bagaimana saudara dan saya kadang-kadang kita dengan sengaja memilih untuk tidak mendengarkan nasihat dari orang yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena pikiran kita otomatis membuat yang namanya tembok. Kita otomatis membuat penghalang. Telinga kita tiba-tiba saja tertutup. Padahal Amsal berkata, kalau engkau mendengarkan nasihat, engkau bertambah bijaksana. Saudara-saudara, bagaimana orang sehebat Daud, istilahnya level rohaninya demikian dewasanya, saudara-saudara. Bahkan orang yang seperti itu pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau saudara dan saya mendengarkan nasihat dari orang yang kita suka, yang kita percayai, yang omongannya bisa kita percaya, yang karakternya bagus, kita kenal orang ini baik banget sama kita, kita pasti dengan senang hati mendengarkan nasihatnya. Kita dinasihati oleh orang itu, kamu gini ya, jangan gitu ya, pasti kita dengerin. Telinga kita langsung kita arahin, hati kita langsung kita oke lah, aku lakukan. Karena aku percaya nasihatmu pasti baik. Nah itu bodoh saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, keledai saudara di Alkitab itu bisa dipakai Tuhan untuk memberi nasihat kepada nabi. Nabi itu dengar suara Tuhan, ngomong apa yang Tuhan katakan. Bahkan keledai pun Tuhan bisa pakai. Nah orang yang saudara dan saya anggap bodoh sekalipun, itu bisa suatu kali bisa memberi nasihat kepada saudara dan saya. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Suatu kali saudara-saudara, iblis akan mencoba untuk menjatuhkan saudara dan saya. Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah roh yang rela. Roh yang rela untuk mendengar nasihat dari orang yang bahkan saudara tidak sukai. Dari situ kita bisa memilih, roh kita bisa memilih. Oh memang datangnya dari orang yang tidak kita sukai, tapi ini nasihatnya baik, nasihatnya kita terima, dicerna saudara. Itulah fungsi Roh Kudus, hikmat Tuhan. Supaya apa saudara-saudara, yang mungkin kedengarannya enggak cocok dengan kita, saudara-saudara, kita terima, kita cerna saudara-saudara, dan kita terhindar dari kebodohan. Daud berkata kepada Tuhan seperti ini. Ayat 11.
ayat yang ke-10, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kapan sadarnya saudara-saudara? Setelah ada yang mati 70.000. Saudara-saudara, setelah perhitungan 9 bulan 20 hari, setelah itu diberi pilihan 3 hukuman dan matilah 70.000 orang bangsa Israel. Harga dari sebuah kebodohan itu bisa sangat mahal loh saudara-saudara. Mahal. Harga dari sebuah kebodohan itu bisa sangat mahal. Jadi saudara-saudara, Daud rupanya saudara-saudara, karena dia masih menyimpan, perhatikan saudara, masih menyimpan pemikiran yang buruk mengenai Yoab. Jadi ini namanya persepsi, asumsi tentang Yoab itu jelek semua di pikirannya Daud. Jadi ketika Yoab memberikan nasihat, Daud tidak mau terima. Itulah bahayanya dari asumsi. Ketika saudara dan saya menyimpan semua hal buruk tentang seseorang, saudara-saudara, ketika datang nasihat yang baik dari orang itu, saya yakin deh, saudara akan malas untuk mendengarkan. Yakin banget. Misalkan saudara dengar dari nasihat dari seorang yang biasanya gosipin saudara. Saudara tahu orang ini sering banget gosipin saudara. Sering banget nyakiti saudara. Suatu kali dia nasihatin saudara. Saudara dengerin? Wah, pergumulan saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Jiwa kita memberontak. Tetapi saudara-saudara kita harus memiliki roh yang rela. Rela saudara-saudara, enggak enak saudara-saudara. Enggak enak, tapi dengan kita mendengarkan nasihat yang kayak gitu saudara-saudara, kita bisa terhindar dari kebodohan yang sangat besar. Amin saudara-saudara. Kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 11. Ayat yang kedua. Ini yang Tuhan, yang difirmankan Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Yesaya 11 ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan, roh Tuhan akan ada padanya. 1. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara lihat ada gandengannya, roh hikmat dapatnya pengertian. Roh nasihat dapatnya keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Perhatikan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Kalau saudara ingin tetap perkasa, maka saudara harus, roh nasihat itu bukan ujuk-ujuk tiba-tiba Tuhan Roh Kudus memberikan nasihat saudara kepada saudara. Oh, senang saudara dengan nasihat dari Tuhan. Wah, saudara tahu oh itu dari Tuhan. Senang saudara karena itu dari Tuhan. Bayangin kalau itu datang dari keledai, binatang yang kita anggap bodoh, mana mau. Dari orang yang sering nyakiti saudara, dari orang yang sering gosipin saudara, dari orang yang saudara tahu orangnya bikin sebel saudara, mana mau. Tapi kalau saudara pengen punya yang namanya roh yang rela saudara, roh nasihat ini saudara, dan saudara menjadi perkasa, ya kita harus belajar untuk mendengar. Nasihat itu datangnya dari mendengar. Mendengar yang apa ya, yang gak enak juga. Saya seringkali saudara, kadang-kadang saudara diberi nasihat, hati lagi gak srek gitu saudara, saya menolak untuk mendengar. Saya menolak untuk mendengar. Dan itu saudara-saudara membuat saya bodoh. Dan saudara akan melihat bagaimana orang-orang yang bertambah umurnya sudah tua, saudara-saudara, orangnya punya jabatan, saudara-saudara, jabatannya bagus, tapi suatu kali dia tiba-tiba jadi bodoh. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak mau mendengarkan nasihat. Hanya karena saudara memiliki jabatan dan kuasa, saudara-saudara. Jangan sok kayak Daud. Dia ngomong, anak buahnya harus nurut. Anak buahnya ada yang ngasih masukan, enggak mau. Padahal saudara-saudara, kalau saja Daud
berpikir. Kalau saja ada percakapan di situ dan Daud berkata, terima kasih untuk masukanmu Yoab, aku akan pikirkan. Bisa jadi Daud, bisa jadi orang-orang Israel yang 70.000 itu enggak mati. Yang 70.000 itu saudara-saudara, itu bukan yang gede-gede, bukan yang tua-tua tok, tapi juga ada anak-anak, ada bayi-bayi. Orang yang enggak ngerti apa-apa. Dan saudara tahu kebodohan itu bisa memakan banyak korban. Bukan saudara yang jadi korban, orang lain yang jadi korban. Jadi saudara-saudara, dengan pencapaian apapun yang saudara dapat hari ini, kita belajar untuk menjadi orang yang perkasa itu dengan cara apa saudara-saudara? Belajar, dengerin nasihat. Ketika kita mendengarkan nasihat dari orang yang mungkin tidak kita suka, roh kita itu ditundukkan, jiwa kita itu ditundukkan. Kita memiliki roh yang rela, itu namanya saudara-saudara, roh yang rela. Kalau saudara memiliki roh yang rela, saudara dan saya memiliki roh yang rela, saudara akan perkasa. Perkasa apa? Perkasa itu berarti kan menghadapi tantangan-tantangan hidup. Perkasa dalam hal apa? Menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, menghadapi badai masalah yang datang dalam hidup kita, menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita, kita tetap perkasa. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah kami belajar untuk rela mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang mungkin kami tidak suka. Orang-orang yang sering kali menyakiti kami. Tetapi Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk kami peka. Tolong kami untuk mendengar dengan baik. Berikan kami telinga rohani yang sehat. Supaya ketika ada waktu di mana kami harus diuji, kami tidak jatuh, tetapi kami akan timbul seperti emas. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menolong kami semua, menolong anak-anak-Mu dimanapun berada, supaya kami semua perkasa di bumi, menjadi orang-orang yang perkasa selama kami hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Yesus, yaitu Roh Kudus itu yang menolong dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati semua pendengar, pemirsa. Biarlah di dalam segala hal kami dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.